Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, di sini sudah hadir beberapa mahasiswa. Ya, itu ada Ainul Hayati, ada Nanda, ada Angga, ya, ada apa itu? Oh, kok nggak muncul ini. Oke, oke, ini tutup ya. Oke, ya. Kemudian juga ada beberapa yang lain ya. Selamat datang dalam acara Vicon kita ini ya. Tadi saya mohon maaf sudah cerai karena ada gangguan tadi pagi ya. Jadi saya mundur 2 jam ya. Oke, ini udah muncul apa itu tampilan saya di Anda. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oke, ya terima kasih. Ya, saudara-saudara, di dalam data komunikasi ini, ya, terutama antar komputer, ya, kan, itu harus ada suatu standar, ya, suatu standar yang itu bisa berlaku untuk semua jenis apa itu topologi jaringan, ya. Jadi hebatnya ilmu komputer ini itu dia bisa membuat satu koneksi data atau komunikasi data ya yang tidak terikat dengan katakanlah physical itu topologi model ya. Dia tidak terikat dengan betul topologinya ya, topologi fisiknya. Tapi jaringan komputer itu terikat dengan yang namanya protokolnya ya atau tata cara daripada antara dua komputer itu berkomunikasi atau berinteraksi. Hmm. Jadi dengan konsep ini saudara-saudara, konsep TCP ya Transfer Control Protocol ya atau juga apa itu Internet Based Application ya. Komputer itu memiliki keunggulan ya, keunggulan bisa berkomunikasi dalam jaringan yang itu bebas. Sehingga itulah saudara-saudara, jaringan ilmu komputer itu bisa menggunakan wireless, ya, bisa menggunakan teknologi tanpa kabel, ya, bisa juga menggunakan kabel dalam berbagai macam bentuk skema atau topologi, ya. Bisa bus, bisa ring, bisa tree, bisa star, bisa mesh, gitu ya. Itu bebas, ya. Yang penting adalah secara fisik dia terikat dengan topologi ya topologi jaringan. Tapi secara algoritma dia terikat dengan yang namanya TCP IP. Nah, gitu ya. Nah, apa itu? Itulah dasar kita membahas materi kita hari ini gitu ya. Bahwa yang mengatur komunikasi data dalam jaringan komputer itu adalah TCP IP, Transfer Control Protocol. Di mana TCP IP ini bekerja di dalam komputer atau jaringan komputer itu berdasarkan arsitektur dasarnya, yakni OSI, Open System Interconnection. OSI ini menunjukkan cara kerja komunikasi data, ya komunikasi data yang secara sistematis, ya secara sistematis di komputer maupun di dalam jaringan komputer. Oke ya. Jadi itu TCP/IP itu mengatur apa? Mengatur komunikasi data antar komputer di dalam lapisan atau layer OSI-nya. Nah, gitu ya. Jadi OSI ini adalah tempat bekerja komunikasi datanya. Nah, gitu ya. Komunikasi data antar komputer atau di dalam jaringan komputer seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, tadi saya sampaikan gitu kan. Hebatnya hebatnya jaringan komputer itu dia tidak terikat dengan namanya topologi. Topologi itu boleh bebas ya, topologi yang saya sebutkan tadi itu ya. 5 jenis topologi jaringan komputer. Dia juga tidak terikat dengan media transmisi datanya. Ya, bebas ya, wireless boleh, ya satelit boleh, ya operator menggunakan gelombang menggunakan jaringannya operator seluler boleh, ya menggunakan LiFi boleh, WiFi boleh, kabel boleh, serat optik boleh, apa saja boleh. Dalam bentuk katakanlah topologi yang bebas, boleh gabungan dari mesh dengan bus, bebas apa saja. Yang tidak boleh dilanggar adalah dia betul harus terikat dengan yang namanya protokol arsitektur ya atau protokol. Nah, protokolnya apa? Tata cara ya. Tata cara komputer itu bertukar data ya, bertransmisi data ya. Jadi protokol itu dalam merupakan tata cara atau algoritma lah ya, algoritma yang mengatur komunikasi data antar komputer. Nah, itu ya, algoritmanya apa? Algoritmanya adalah transfer control protocol. Nah, gitu ya. Dengan cara seperti ini sudah jarak data itu punya satu standar ya. Cara ngirimkan datanya itu ada standarnya, ya cara buka datanya ada standarnya gitu ya. Jadi paket data atau informasi yang dikirimkan antar komputer itu ada standarnya.
Sehingga apa? Sehingga transmisi file ya atau format file itu bentuknya seragam, tidak boleh berubah dalam jaringan komputer. Sehingga tahu ya, wah, jadi kalau misalkan ada jaringan komputer kan bentuknya nggak karu-karuan ya secara topologi ya gabungan antara star, tree, mesh, macam-macam gitu kan. Dia masih dapat mengenali, oh ini dari klien atau user A gitu ya. Karena apa? Karena sudah format daripada filenya benar gitu kan, isi daripada alamatnya benar gitu ya, sehingga tidak mungkin terjadi salah alamat seperti itu. Bahkan apa? Bahkan keunggulannya dengan metode TCP IP ini sudah saudara, ya kan? Jaringan komputer itu bisa routing ya kan, melewati beberapa node gitu kan, agak agak cukup lama ya, tapi tetap kembali ke yang dituju ya, tetap sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena gitu ya, alamat daripada TCP IP-nya dilaksanakan dengan benar. Nah, itulah ya. Jadi komunikasi data di dalam komputer itu diwujudkan dalam konsep atau skema yang namanya adalah TCP IP, Transfer Control Protocol tadi itu, ya. Dan protokol itu adalah tata cara. Ya, tata cara itu data itu dikirimkan dalam bentuk format, ya, dalam bentuk struktur, dalam bentuk juga ukuran datanya. Nah, seperti itu ya. Nah, di mana TCP/IP itu bekerja? TCP/IP itu bekerja dalam layer OSI, ya, lapisan OSI-nya di physical layer, ya, di network access layer, di internet layer, atau transport layer, session layer, sampai ke application layer, ya. Jadi kurang lebih ada 6 ya ini ya, ini kurang satu ya. Jadi physical layer, network layer, ya, kemudian apa itu data link layer, ya, kemudian transport layer, session layer sampai ke application layer. 6 seharusnya ini ada yang kelewatan ya. Nah, physical layer itu apa? Physical layer adalah interface, physical interface ya, antar muka ya. Jadi antar muka pengertiannya adalah koneksi secara fisik. Koneksi secara fisik antar komputer. Koneksi fisik antar komputer itu boleh kabel, boleh wireless, boleh fiber optik, boleh apa itu live fidelity, boleh wireless fidelity, ya, boleh katakanlah nanti ya jaringan quantum computing ya, boleh ya. Jadi yang menghubungkan secara fisik harus ada. Yang menghubungkan secara fisik ini adalah komunikasi data itu ada di situ ya. Kalau wireless dia menggunakan gelombang radio, kalau dia fiber optik dia menggunakan laser, kalau dia menggunakan koaksial dia menggunakan itu juga sama ya, itu microwave yang merambat di dalam kabel koaksial. Menggunakan kabel UTP atau RJ45 itu ya, itu juga ada di situ juga kabel tembaga ya. Jadi physical layer ini adalah media yang menghubungkan komputer itu secara fisik ya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan ya. Ya kadang ada kabelnya, ya kadang dia menggunakan wireless. Nah, itu adalah transmisi data ada di situ. Transmisi data ada di situ, saudara-saudara. Bentuknya apa? Secara fisik lagi. Bentuknya adalah sinyal. Bisa sinyal listrik, ya, bisa juga sinyal gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik juga kita bisa pecah. Bisa gelombang radio, bisa juga cahaya. Cahaya juga bisa pecah lagi. Tergantung mana, fiber optik kah, ataukah LED kah, ataukah juga menggunakan Bluetooth yang lain seperti itu ya. Nah, di situ ya. Jadi physical layer merupakan interface media transmisi antar komputer, itu intinya ya. Network access layer ya, NA betul ini gitu ya. Ini adalah mulai device-nya, device yang bekerja untuk menerima data pertama. Yang menerima data pertama adalah bentuknya adalah bisa Ethernet ya, bisa Ethernet device gitu ya, atau juga local area network ya untuk misalkan LAN ya, atau juga konsep ya itu daripada misalkan itu kalau untuk WiFi kan, misalkan adalah itu WiFi Ethernet ya, wireless Ethernetnya seperti itu ya. Jadi network access ini gitu kan, dia sudah mulai menerima format data ya, format data yang distandarkan ya. Di situ dia akan diumpankan lagi ke atas lapisan lapisan ketiga ya, ke katakanlah ke itu data link layer ya, dari network access ya kan, ke itu data link layer gitu kan, kemudian nanti dipecah lagi ke transport layer,
ke session layer, kemudian ke application layer. Jadi pengguna terakhir daripada data itu adalah di sini, application layer. Kalau saat ini Anda menggunakan Zoom, maka aplikasi Zoom itu adalah pengguna data, ya, atau data usernya di situ, ya, seperti itu. Halo, saudara. Halo. Nah, ini ya. Iya, Pak. Nah, ini ya. Jadi ini adalah itu komunikasi data gitu kan secara OSI ya antara network satu, network 2 gitu kan dihubungkan oleh physical layer ya. Physical layer ini itu sebagai media transmisi ya penghubung secara fisik antar komputer atau dengan jaringan gitu kan diterima oleh network access protokol ya kan Ethernet ya. Kemudian dicek IP-nya, internet protokolnya betul nggak? Betul ya secara global ya kan kemudian diumpankan ke transport layer. Transport layer kemudian bagi-bagi lagi ke session layer, dibagi-bagi ke misalkan kita saat ini ya kan browser Anda ya kan buka Google, buka yang lain ya kan, itu adalah session layer ya, bagi-bagi ke user-usernya ya. Ke application ada ke Google, ada ke Zoom, ada ke YouTube, ke lain-lain dan sebagainya ya. Aplikasi A, B, C dan seterusnya ya. Jadi saudara-saudara, dengan skema ini gitu kan, kita bisa berhubungan dengan komputer di seluruh dunia sepanjang dia mengikuti konsep TCP/IP ya. Dengan keunggulan seperti ini, inilah jadi masalah jadi apa itu jadi keunggulan tapi juga sekaligus jadi masalah. Kenapa? Karena TCP/IP ini gitu kan memungkinkan semua orang terhubung dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Sehingga jadi masalah isu security juga ya, keamanan juga ya. Sepanjang kita mengetahui atau mengikuti standar daripada TCP/IP dari suatu jaringan seperti itu ya. Nah, TCP/IP secara ini, secara logical ya kan, itu bisa kita standarkan menjadi, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi IP itu, ya kan, TCP/IP itu kan bilangan oktet ya, bilangan oktet ya kan. Di situ ada strukturnya ya, ada itu network header, ya, ada IP header, ada TCP header, ya. Kemudian kan user data. Terakhir di sini ya, user data ini ke application layer, ya. Jadi itu penomoran IP version 4 itu ya kan, itu kan harus mengikuti standar ini ya. Ada network header, IP header, TCP headernya, ya. Sehingga itu eh, konfigurasi ini gitu kan, format data ini gitu kan, itu berlaku seragam di semua jaringan internet kita secara global. Nah, gitu ya. Jadi data itu yang mau kita kirimkan gitu kan, sebetulnya adalah di sini user data ini ya. Ini alamat IP-nya gitu kan. Ini adalah TCP header-nya gitu kan. Jadi tidak mungkin ya kan itu data itu tertukar satu sama lain ya di dalam jaringan komputer. Ya kan? Bahkan saya tidak bisa menerima jaringan dari Anda kalau misalkan saya tidak sesuai daripada TCP IP-nya ini seperti itu ya. Dengan cara format atau struktur seperti ini gitu kan, maka jaringan komputer itu gitu kan memiliki arsitektur gitu kan yang standar, yang seragam gitu kan sebagai format PDU ya, protokol data unit seperti itu ya. Halo, saudara-saudara. Iya, Halo. Pak. Ya, gitu ya. Jadi TCP Transfer Control Protocol ini kan dengan kombinasi bilangan oktet ya itu itu menjadi mudah ya. Jadi kalau misalkan Anda nyeting jaringan gitu kan, kalau zaman dulu kita masih nyeting jaringan ya, nyeting TCP IP gitu kan, nyeting DNS ya, domain name server gitu ya. Kalau sekarang kan nggak usah ya, sekarang kan sudah otomatis ya, paling tidak Anda mengetahuinya ya. Jadi mengetahui bagaimana cara jaringan bekerja. Ya kalau zaman dulu saudara-saudara, waktu zaman saya kuliah seperti Anda gitu kan, itu kan kalau mau nyeting jaringan gitu kan, itu harus bikin itu routernya, bikin switchnya, bikin modemnya, bikin hubnya gitu kan, nyeting TCP/IP secara manual gitu kan. Kalau sekarang gitu kan, orang beli laptop ya kan, tinggal klik buka semua serba otomatis. Kenapa? Karena TCP/IP-nya sudah automated di sini ya apakah version 4 atau version 6 ya kan semua sudah diatur secara internal oleh operating system ya bisa Windows bisa apa itu iOS atau juga bisa miliknya Apple seperti itu ya seperti itu. Nah, bagaimana bentuk daripada TCP header itu ya? TCP header ini saudara secara struktur gitu kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi bit-bit data atau bit
data itu distandarkan gitu kan dalam bentuk 20 octets ya. Jadi ini adalah TCP headernya ya. Jadi supaya apa? Ini strukturnya sama semua strukturnya ya. Jadi supaya dicek gitu, oh betul ya supaya nanti data itu bisa diolah-olah, bisa dibagi-bagi oleh siapa? Oleh session layer ya. Ya, jadi ada 20 oktet ya. Kemudian secara UDP ya, user datagram protokol ya kan ada 8 oktet ya seperti itu ya. Dengan cara lebih mudah ya. Nah, kemudian IP ya, Internet Protocol. Internet Protocol ini gitu kan distandarkan menjadi IP version 4 dulu ya. IP version 4 dan dikembangkan lagi menjadi IP version 6 ya. IP gitu kan, Internet Protocol gitu kan, yang apa itu Anda kalau nyeting gitu kan 192.6.81 gitu kan, nanti seterusnya ya, rata-rata gitu ya, apa itu bisa menjadi pengembangan daripada arsitektur jaringan yang sangat besar sekali. Ya, Anda bisa bayangkan ya kan, itu bisa di hierarki ya, disusun secara bertingkat gitu kan, dengan kombinasi IP version 4. Apalagi IP version 6 ya kan, bisa hierarkinya bisa sangat besar sekali ya. Jadi nanti skalabilitas jaringannya ya, yang membedakan adalah tergantung mana ya, tergantung apakah kita menggunakan local area network, wide area network, atau metropolitan area network ya. Ini hanya masalah itu skalabilitas ya, pengembangan daripada jaringan ya, atau secara number kuantitinya gitu ya. Tapi secara struktur daripada standar daripada TCP IP-nya sama semua ya. Jadi IP version 4 ini menggunakan kombinasi 20 octets ya. Jadi kalau misalkan itu 20 oktet aja udah bisa ya, kita kembangkan secara hierarki gitu kan, melayani kan jutaan user ya, atau juga multiplikasi ya. Kemudian apalagi IP version 6 gitu kan, 40 oktet ya kombinasi gitu ya. Itu bisa miliaran, bisa nggak karu-karuan ya jumlah koneksi yang bisa dilakukan ya. Apakah keduanya sama betul secara betul kemampuan sama saja ya, hanya bedanya adalah skalabilitas dan juga katakanlah itu informasinya ya sama semua ya. Nah, saudara-saudara, TCP/IP ini gitu kan melakukan juga itu beberapa fungsi ya. Jadi di dalam itu kebutuhan kita dalam aplikasi di pengguna terakhir secara OSI ya, Open System Interconnection, secara software ya, secara aplikasi itu berbagai macam ya. Sehingga TCP/IP itu nanti gitu kan membawa juga mengoperasikan protokol-protokol yang lain ya. Di dalamnya ada SMTP, Simple Mail Transfer Control Protocol gitu ya, untuk pengiriman dan penerimaan pesan secara simple ya. Ada juga FTP, File Transfer Protocol gitu ya. Ada juga Telnet gitu kan. Kemudian juga eh, protokol-protokol yang lain ya. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, kita bisa menerapkan beberapa macam protokol yang lain juga. Ya kan ada SM, SNMP, ya, Simple Network Management Protocol, ya. Nah, kemudian betul untuk kebutuhan kita security gitu kan, apalagi security kan macam-macam. Jadi security kita itu ya kan bisa kita tanamkan mulai dari betul network layer sampai ke application layer seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh daripada itu muatan daripada TCP/IP ya. Di dalam TCP/IP itu apa yang dimuat ya? Di dalam IP ya, TCP/IP konfigurasinya adalah seperti yang Anda lihat ini gitu kan. Ada FTP, ada apa itu URL, ya ada SMTP, ada Telnet, ada SNMP kan. Nah, ini semua dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi sampai tujuannya adalah nanti di aplikasi ini ya, multi input, multi aplikasi ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga pengelolaan jaringan ya, ada OSPF ya kan, ada RSFP gitu kan. Jadi apa itu Anda tinggal sesuaikan aja kan. Ada resource reservation protocol gitu kan. Ada katakanlah Internet Control Message Protocol gitu kan. Nah, ini semua saudara dari TCP/IP ini adalah ruang security bekerja secara jaringan ya. Jadi di mana kita nanti menyematkan syukur kita? Ya di protokol-protokol ini, di FTP, di STTP, di SMTP, di Telnet, semua ini harus kita lengkapi dengan security-nya juga ya. Jadi security itu tidak hanya global di IP saja atau juga di TCP saja, tapi di bagian-bagian kecil-kecilnya ini ya sebagai itu konsep penerapan itu keamanan komputer seperti itu ya. Halo saudara, paham ya? Halo?
Siapa? Halo, paham ya? Jadi Iya, TCP/IP itu Pak. ternyata isinya adalah protokol-protokolnya banyak sekali ya. Jadi kalau Anda mendapatkan komputer Anda saat ini mendapatkan TCP/IP, di dalamnya itu ternyata protokol-protokol semua. Protokol-protokol yang mengatur gitu kan, sampai di network layer, dari network layer sampai ke application layer tadi itu. Jadi protokolnya banyak sekali ya, protokol-protokol yang disematkan ya. Protokol itu bentuknya software ya, algoritma atau software ya. Jadi kalau Anda install operating system itu di dalam apa itu eh, bagian daripada yang ngatur jaringan komputer ya kan, tidak hanya Ethernet, tapi di dalamnya itu softwarenya ya ini, softwarenya adalah software TCP/IP tadi itu, yang berbagai macam protokol-protokol itu disematkan ya. Sehingga nanti kalau Anda merouting jaringan gitu kan, Anda bisa mengetahui port-port mana yang mau kita kerjakan ya, port ya, bentuknya ada port FTP, ada port HTTP gitu kan. Sehingga kan sering ya kalau misalkan jaringan itu misalkan Kemenkominfo dia mau ngeblok judol ya, ngeblok judol ini mana yang diblok, yang difilter. IP-nya. Nah betul ya, di sini kan ya, di sini kan di URL ini kan mau diblok ya, nggak boleh gitu kan ya. Kita masih berkoneksi, TCP/IP kita masih bisa koneksi, tapi HTTP-nya nggak bisa kita buka gitu kan. Jadi pengertian kenapa orang itu tidak bisa ngasih judul ya, TCP/IP-nya masih bisa berkoneksi, tapi HTTP-nya di blok. Nah, gitu kan. Kita mau ngeblok misalkan apa, mau filter yang lain gitu kan. Itu bisa kita blok ya kan, protokolnya gitu kan. FTP-nya di blok. Nah, gitu kan. Jadi komputer kita masih bisa berkoneksi gitu kan, tapi FTP-nya nggak bisa kita buka. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali cara-cara itu filterisasi daripada jaringan komputer ini dengan cara lebih mudah ya, cara pengelolaannya ya. Lalu saudara, Iya, Pak. nah inilah bentuk OSI secara utuh ya. Jadi ada itu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer sampai ke presentation layer sampai ke application layer. Ya ini secara lebih lengkap ya. Jadi ini itu protokol kita itu bekerja gitu kan, mulai dari ngatur, mulai dari data link layer, network, transport, session gitu kan, sampai ke itu presentation dan application layer ini ya. Jadi ini adalah itu ruang daripada komunikasi data yang terjadi dalam jaringan komputer seperti itu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan silakan ya. Nah, inilah itu komunikasi kita itu yang ngatur itu di sini itu ya. Di transport ini host to host ini ya. Antar user itu di sini kita bekerja ya. Jadi physical layer ini udah pasti koneksi ya. Koneksi secara fisik ya, boleh kabel atau yang saya sebutkan tadi boleh wireless, boleh serat optik ya, boleh lain-lain sebagainya ya. Tapi gitu kan, syaratnya adalah supaya bisa masuk ke dalam akses ya itu internet protokolnya harus bisa diterima dulu. Ya harus memenuhi IP-nya dulu, baru TCP-nya, baru ke bentuk application layer-nya ya. Jadi TCP IP kita itu gitu kan bekerja gitu kan mulai dari network access layer ini sampai ke application layer ini gitu kan. Semuanya adalah data kita itu berkomunikasi data di area-area di sini ya, gitu. Halo saudara. Siapa? Nah, gitu ya. Nah, inilah komunikasi data ya secara betul manajemen jaringan dan security ya. Dari layer 1 sampai layer 7 gitu kan. Itu ini adalah service data ya yang bisa kita yang bisa kita gambarkan secara diagram gitu kan. Jadi kok total komunikasi data kita ini gitu kan terjadi di semua layer gitu kan. Mulai dari physical layer 1 sampai ke layer 7 aplikasi ya dengan komputer yang lain atau dengan jaringan seperti itu ya. Dengan cara seperti ini gitu kan Anda bisa mengetahui frameworknya gitu kan. Anda bekerja di mana? Data yang Anda kerjakan ini di physical layer-nya kah, di network layer-nya kah, atau di data link layer-nya kah, atau di transport layer-nya seperti ya sampai ke application layer tadi itu ya. Oke ya. Halo saudara. Halo. Siapa? Oke Iya, ya. Pak. Ini ada apa itu eh, ini itu ada pertanyaan diskusi ya. Ya, pertanyaan diskusi gitu kan. Nah, dari OS layer ini gitu kan, ya, itu ada pertanyaan gitu kan. Bagaimana gitu kan komputer itu bisa berkomunikasi secara bersamaan dengan komputer yang lain, ya. Bisa dijawab ya?
di dalam forum ya. Halo? Iya Pak, siap. Nah, Baik, Pak. Siap. ya, pertanyaannya adalah dalam forum nanti gitu Baik, kan, Pak. atau video ini adalah, Pak, tadi kan Pak Ucu jelaskan satu komputer dengan satu komputer. Kalau dengan banyak komputer, gimana caranya komputernya berkomunikasi? Dari physical layer sampai ke application layer. Ya, bisa ya kira-kira jawab ya. Halo? Siap Ya, Pak. Pak, baik. Oke, ya. Bisa, Pak. Silakan dijawab dalam forum ya. Nanti minggu depan saya lanjutkan untuk kita vikon lagi ya. Selamat berakhir pekan, selamat belajar dan selamat semangat terus untuk kuliah online dengan Universitas Brasia. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya, Yanto dan kawan-kawan. Siapa ini? Oke, ya. Oh ya, yang off cam sambil bekerja nggak apa-apa ya. Bisa menyimak walaupun sambil bekerja ya. Oke, minggu depan saya lanjutkan saudara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Pak. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak, Waalaikumsalam, untuk Pak. materi